Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Kemudian apa yang harus kita lakukan kepada orang yang baru saja meninggal? Yang pertama yang harus dilakukan adalah dicek dulu itu. Jangan langsung dimandikan. Apakah benar orang tersebut sudah meninggal atau belum? Cara ngeceknya bagaimana? Pegang nadinya. Pertama di leher, yang berdenyut itu. Kemudian yang kedua di tangan. Yang ketiga di selangkangan. Kalau nggak melalui nadi, bisa juga dari nafasnya. Cuman kan orang yang sedang sakaratul maut itu biasanya nafasnya itu sangat lemah. Kadang-kadang kalau hanya menggunakan tangan diginiin, ini nggak kerasa. Lalu pakai apa? Menggunakan cermin. Cermin didekatkan ke hidungnya. Kalau dia masih hidup, biasanya cermin itu ada hembusan nafasnya. Kelihatan walaupun nafasnya sangat lemah, sangat sedikit keluarnya. Kenapa? Karena biasanya orang yang baru meninggal itu ada beberapa bagian tubuh yang masih bergerak. Beberapa minggu yang lalu saya menyaksikan sendiri orang yang baru meninggal, kelopak matanya itu masih berkedip. Makanya dicek oleh cermin. Jika dicek ternyata sudah jelas orang tersebut sudah meninggal, maka ditutup matanya dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditutup juga mulutnya menggunakan tali. Kenapa bisa demikian? Karena malaikat Israel itu wajahnya itu seram, menakutkan. Ketika mau mencabut nyawa, orang yang didatanginya itu kaget, takut. Maka banyaknya orang membuka mulutnya ketika mau wafat karena kaget dan takut. Tapi kalau orang yang benar-benar soleh, dekat dengan Allah, para ulama, para wali Allah, biasanya meninggalnya dalam keadaan tersenyum. Kenapa? Karena malaikat datang dengan wajah yang begitu tampan dan membawa kabar dari surga, sehingga tersenyum. Mudah-mudahan kita. Cuman kita jangan suudzon ketika ada orang meninggal, mulutnya terbuka. Wah, ini orangnya nggak bener nih. Nggak gitu juga. Orang Islam yang baik pun kadang-kadang pada umumnya mulutnya terbuka. Tadi saya bilang hanya orang-orang tertentu saja pilihan Allah yang betul-betul dekat dengan Allah, sangat soleh, sangat alim, sangat disayangi Allah, maka dia tersenyum karena malaikatnya berwajah tampan dan dia membawa kabar dari surga. Digambarkan tuh surga sehingga dia tersenyum. Mudah-mudahan termasuk kita. Kemudian dilemaskan sendinya dengan cara diurut. Untuk itu, jika kalau sudah jelas meninggal, maka segera urus si mayit. Jangan dinanti-nanti. Minimal dia dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dibaringkan. Walaupun meninggalnya malam, segera mandikan, segera kafani. Mumpung persendian tangannya, persendian kakinya masih lemas. Kalau dibiarkan beberapa jam, itu sudah keras. Nanti susah memandikannya, susah mengkafaninya. Jadi jangan dinanti-nanti. Biarkanlah sudah dikafani, nanti keluarganya bisa melihat. Makanya nanti dikafaninya wajahnya jangan ditutup dulu. Jangan dibiarkan begitu saja. Nanti urusnya besok saja karena masih menunggu keluarga. Jangan, nanti keburu kaku itu si mayat. Nah, kalau memang benar mau diurusnya besok, maka dilemeskan. Beberapa menit sekali, mungkin setengah jam, diurut lagi supaya tangan-tangannya lemes. Makanya daripada ribet seperti itu, langsung aja diurus.
Kemudian buka pakaiannya dengan segera. Kemudian tutup dengan kain yang tipis supaya tidak cepat bau itu si mayit. Dan jangan dibiarkan telanjang. Harus ditutup sebagaimana kita memperlakukan orang yang meninggal tadi seperti orang hidup. Lalu ditindih perutnya menggunakan barang yang cukup berat. Cukup berat ya, bukan sangat berat. Ditaruh TV, jangan. Cukup seperti satu buah batu bata. Gak harus berat-berat, tapi cukup berat sehingga perutnya tidak mengembung. Lalu ditaruh di tempat tinggi seperti dipan, atau mungkin keranda mayatnya sudah berada di rumah jenazah. Taruh si mayatnya di atas keranda. Dalam keadaan perutnya sudah ditindih dan juga pakaiannya dibuka, diganti dengan kain yang tipis supaya tidak cepat bau. Lalu ditakziahi selama 3 hari. Kalau lebih bagus. Tujuannya takziah atau mengunjungi keluarga jenazah, keluarga mayit adalah untuk menghiburnya. Makanya ketika kita takziah, jaga adab. Orang lain sedang sedih, kita malah ketawa-ketawa. Apalagi ketika di kuburan. Ketika dikuburkan, sebagian orang ngumpul, ngobrol, ketawa-ketawa. Itu namanya tidak sopan kepada keluarga mayit. Lalu jika mau diumumkan, jangan keras-keras. Ini berita duka, bukan berita BLT, bukan berita bansos. Karena kalau berita duka ini akan menyesakkan hati orang yang sedang sakit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keras. Orang yang sedang sakit, wah, si fulan meninggal, saya mungkin sebentar lagi. Takut dia. Makanya dengan pelan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Lemah lembut, jangan keras-keras. Ini mah sudah keras, diulang-ulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Wah. Ini akan menakut-nakuti orang yang sedang sakit dan itu menyesakkan hati. Dan ini semua hukumnya tidak wajib. Ini hanya sekedar perilaku yang baik terhadap orang yang meninggal dunia. Hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu yang 4 tadi, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Sedangkan yang ini dianjurkan saja, tidak sampai wajib. Kalaupun tidak seperti ini, tidak dosa. Begitupun yang tadi, menghadapi orang yang sakaratul maut, menghadapkannya ke kiblat, mentalkinnya, membacakan Yasin, itu tidak wajib tapi sunnah. Sebagai tanda cinta kita kepada orang tersebut, supaya orang yang meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah karena sempat membaca la ilaha illallah. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.